Jangan-jangan emang benar dugaan aku. Kalau Elsa yang melakukan dan dia mau buat aku cacat kayak gini. Supaya dia ngerasa menang. Dan dia datang ke sini karena mau manas-manasin aku. Tapi, atau dia punya rencana lain. Dia mau buat aku menderita pelan-pelan. Ya enggak, aku enggak akan biarin itu. Enggak akan. Nggak usah senyum-senyum kerja. Kamu niat kerja nggak sih? Ini CCTV ngincer gue banget deh. Coba gue kerjain dulu. Apa gue minggir dulu kali ya? Pak Bos segitunya banget sih sama gue. Dasar Pak Bos nggak ada hatinya. Sengaja banget bikin ribet. CCTV pakai dialih fungsiin lagi buat mantau gue. Jadi ini yang bikin gue gak nyaman dari tadi. Hah? Nih, biar dia bisa sekalian ngeliat muka gue lebih deket. Nih. Nah. Nih, lebih deket, Pak. Tuh, gini kan, dia bisa memantau. Kedepannya bisa mendapatkan keuntungan untuk perusahaan kita. Ya, sesuai harapan kita lah. Ya benar, Bu. Saya juga berharap semoga kerjasama kita ini bisa berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan. Iya. Baiklah, kalau begitu saya tinggalkan dulu ke dalam. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Saya benar-benar minta maaf, Pak Nino. Harus memutus kerjasama dengan perusahaan Pak Nino. Dikarenakan perusahaan saya juga sedang kesulitan. Iya, saya paham. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Silakan. Oh, gagal lagi. Sa? Kamu habis ketemu klien di sini? Kamu juga? Iya, barusan selesai meeting. Iya, Pak. Iya. Iya, sebentar ya, Pak ya. Sebentar lagi saya langsung ke sana. Iya, Pak. Tenang aja, Pak. Iya. Iya, Pak. Abis dimatiin, saya langsung OTW. Oke? Iya, siap. Waalaikumsalam. Ini orang bener-bener ya. Hah? Kenapa sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini ngedumel lebih dari nenek-nenek nih kayak gini. Mana kalau ngedumel beruntun lagi kayak kereta. Gue tebak, pasti Pak Al ngechat. Kan, bener? Cepetan jalan sekarang, jangan ngedumel gak jelas. Ih. Duh, ngeselin banget. Apa yang gue lakuin selalu aja dipantau sama Pak Bos. Gue gak bisa tenang nih kalau dipantau kayak gini. CCTV lainnya mana ya? Gue tahu. Gue harus berusaha terus senyum, nyengir, biar Pak Al nggak ngomel. Mas. Kenapa kamu kok senyum-senyum sendiri gini? Ini saya kerjaannya udah selesai.
Iya kan? Jadi saya semangat banget untuk bekerja. Gitu, Mas. Oh, oke. Iya. Harus sesenyum ini ya? Iya, harus sesemangat ini, Mas Randy. Kamu nggak jenguk Rena? Belum. Kapan? Untuk saat ini, aku ingin Rena menikmati keputusannya Rena dulu. Adalah waktunya nanti. Lagi pula aku juga lagi ada masalah. Masalah apa? Kamu ngerasa terpuruk karena kamu nggak bisa dapetin Rena dan kalah dalam persidangan. Jenguklah, No. Tolong singkirkan ego kamu dulu. Kamu belum tahu kan keadaan Rena sekarang itu kayak gimana? Gimana aku bisa tahu? Mereka juga nggak ngabarin apa-apa. Dari dulu juga kan begitu. Rena sekarang udah mulai lancar ngomongnya, No. Udah lancar ngomong. Alhamdulillah. Iya, iya. Aku pasti akan jenguk Rena. Ya jujur aku kangen. Tapi keputusan pengadilan bukan semata-mata berdasarkan fakta yang ada, tapi itu kan pilihan Rena. Aku nggak bisa dekat dengan Rena, itu juga jadi luka tersendiri buat aku, Sa. Aku akan usaha coba cari waktu buat ketemu Rena. Seharusnya kamu sih sadar ya, No. Kamu itu kan ayah kandungnya Rena. Dan Al juga ayahnya Rena kan. Kenapa sih kalian tuh nggak coba untuk berdamai aja dan mencoba untuk membesarkan Rena itu sama-sama? Kenapa? Saat ini Rena udah nggak punya ibu loh. Mamanya itu udah nggak ada. Kenapa nggak kalian aja coba untuk membesarkan Rena sama-sama? Al juga udah mengizinkan kamu untuk ketemu sama Rena kan? Dia nggak melarang kamu kok, No. Sekarang gini, kalau misalkan kamu berdamai sama Rena, Rena pasti akan menganggap kamu seperti ayah yang baik. Nggak pemarah, yang sabar. Kamu mau kan mendapatkan itu dari Rena? Kamu nggak mau kan Rena kecewa terus marah sama kamu? Nggak mau kan kayak gitu terus? Coba deh. Coba singkirin dulu ego kamu. Oke? Kamu berdamai sama Al. Ya. Makasih buat pandangan kamu. Tapi aku harus jalan sekarang ya. Soalnya ada yang harus aku urusin dulu bentar. Kamu hati-hati di jalan ya. Kamu mau ke rumah sakit ya? Kamu jengukin Zara ya? Soalnya aku dengar kalau Zara kecelakaan. Sekarang gimana kondisinya? Itu juga. Ya kondisinya tidak lebih baik, tapi sebenarnya masa kritisnya udah lewat. Aku boleh ikut nggak? Buat jenguk Zara. Mau? Ayo. Emang bete kenapa sih? Sampai segitunya. Mas, saya itu harus sekarang present masalah CSA perusahaan ke Bu Rosa sekarang juga disuruh sama Pak Al. Padahal saya baru aja nyelesain rundown acaranya. Udah disuruh ke Pondok Pelita lagi aja. Mana sekarang saya dipantau mulu lagi. CCTV dialih fungsiin tuh buat mantau saya. Oh iya? Iya, ya bagus dong. Itu artinya Pak Al makin percaya sama kamu. Bahkan Pak Al sendiri loh yang mau mantau kerja kamu. Wah,
Tapi gue gak suka sama caranya. Kalau kayak gitu sama aja lagi ngerjain gue. Seneng banget liat gue susah kebingungan. Udah nah, nggak usah bete lagi. Jujur saya lebih suka kalau kamu kelihatan senyum, bahagia, seneng dan semangat loh, daripada kayak gini. Duh, ya ampun. Gue sampai dipuji gitu sama Mas Randy. Mas Randy emang bener-bener top deh. Bikin hati gue melayang dan bikin gue semangat. Ngam, masih bete ya? Enggak. Nah, terima kasih ya Mas Randy udah hibur saya. Iya, sama-sama. Gini aja, untuk soal masalah presentasi CSR ke Bu Rosa, biar nanti saya temenin ke sana, ke Pondok Pelita, ya? Boleh. Kalau kayak gitu kan saya juga seneng Mas. Jadinya ada yang nemenin, ada yang bantuin. Makasih ya Mas Randy. Iya, Soalnya kalau saya sama-sama. sendirian saya nggak tahu tuh pasti udah nggak enak banget. Kan harus ngadepin Bu Rosa yang dinginnya 11-12 sama Pak Al. Bu Zara, ini luka di wajah ibu sudah mulai mengering ya. Dan sepertinya nanti sore untuk luka yang kita perban bisa kita coba untuk buka ya. Supaya kita tahu bagaimana luka di dahi ibu. Baik dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih dok. Mari Pak. Iya. Perbannya boleh dibuka? Iya Pak Nino, tadi kata dokter nanti sore perban di wajah saya udah bisa dibuka. Alhamdulillah kalau begitu. Kenapa? Kalau diizinkan ada yang mau jenguk. Iya. Siapa? Dia. Elsa. Zara, saya benar-benar prihatin dengan keadaan kamu sekarang. Kamu gak usah sok prihatin dengan keadaan saya. Pergi kamu sekarang. Saya nggak mau lihat wajah kamu di sini. Jangan kayak gitu dong Zara. Saya datang ke sini tulus loh, karena saya prihatin sama kamu. Diam Elsa. Saya nggak peduli dengan ucapan kamu. Saya yakin kamu pasti senang kan lihat keadaan saya seperti ini. Saya minta sekarang juga kamu pergi. Pergi. Udah dulu kali ya. Takut kenapa-napa. Ya aku ngerti kok, No. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Cepat sembuh Zara. Maaf ya. Ya, sebenarnya Elsa punya niat baik. Tulus untuk mengucapkan agar cepat sembuh. Nggak Pak Nino. Elsa tuh nggak tulus. Dia pasti senang lihat saya seperti ini. Ya bentar lagi anaknya Bu Sarah pulang sekolah. Biar saya jemput untuk bawa kemari ya. Saya minta maaf ya Pak Nino, udah ngerepotin Pak Nino. Enggak. Jangan ngomong seperti itu. Saya cuma bantuin aja kok. Saya tinggal nggak apa-apa ya. Bu Sarah istirahat aja. Assalamualaikum. Salah. Jangan-jangan emang benar dugaan aku. Kalau Elsa melakukan dan dia mau buat aku cacat kayak gini. Supaya dia ngerasa menang. Dan dia datang ke sini karena mau manas-manasin aku. Tapi atau dia punya rencana lain. Dia mau buat aku menderita pelan-pelan. Ya enggak. Enggak, aku enggak akan biarin itu. Enggak akan.